Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wais Hidayatullah dari kelas Indralaya dengan NIM 06041281823057. Ingin membawakan sebuah video pembelajaran dengan tema sejarah lokal. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, materi kita pada hari ini berjudul Jembatan Ampera. Ya, tahukah kamu sejarah Jembatan Ampera ini cukup panjang loh. Penasaran kan? Mari kita simak penjelasannya. Jembatan Ampera merupakan salah satu ikon kota Palembang. Ya, orang bilang belum ke Palembang kalau belum melihat dan berfoto di jembatan yang satu ini. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Musi, Kota Palembang ini memiliki panjang 1177 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi 63 meter. Dan tahukah kamu, pada saat awal berdirinya, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Tahukah kamu, awalnya semua bagian tengah jembatan ini bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Namun, sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Sebab waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Dan pada tahun 1990, bandul pemberatnya dibongkar karena dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Tahukah kamu, ide pembangunan jembatan ini ternyata sudah ada sejak zaman Gemeente Palembang, yaitu tahun 1906. Mengutip dari laman ibs.sumsel.prov.go.id, ide ini muncul pada zaman Gemeente di tahun 1906 saat jabatan wali kota Palembang diduduki oleh Leiko Dupili. Kemudian pada tahun 1926 muncul kembali gagasan untuk membangun jembatan tersebut. Namun sampai jabatan Dupili berakhir, bahkan saat Belanda pergi dari Indonesia, proyek pembangunan itu tetap tidak pernah terrealisasi. Kemudian pada masa kemerdekaan, gagasan pembangunan jembatan itu kembali muncul. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan lagi pembangunan jembatan saat sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956. Gagasan pembangunan jembatan ini terbilang cukup nekat, sebab pada saat itu anggaran yang dimiliki Kota Palembang yang akan digunakan sebagai modal awal membangun jembatan sekitar Rp30.000 saja. Kemudian pada tahun 1957 dibentuk panitia pembangunan yang terdiri dari penguasa perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu, Haji Ahmad Bestari, dan pendampingnya Wali Kota Palembang, Muhammad Ali Amin, beserta Wakil Wali Kota Palembang Indra Caya. Tim ini kemudian melakukan pendekatan kepada Presiden Soekarno untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut. Setelah bertemu, gagasan tersebut disetujui oleh Bung Karno dengan syarat dibuat juga taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Kemudian pada April 1962, pembuatan jembatan pun dimulai. Biaya pembangunannya diambil dari dana pampasan perang Jepang. Tak hanya itu,
Jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari Jepang. Proses pembangunan jembatan ini memakan waktu 3 tahun, dan tepat pada 30 September 1965, jembatan ini diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani dengan nama Jembatan Bung Karno. Pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Bung Karno karena dengan sungguh-sungguh memperjuangkan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Namun pada tahun 1966 terjadi pergolakan gerakan anti Soekarno. Nama jembatan yang mengambil nama dari Presiden Republik Indonesia pun diubah menjadi Jembatan Ampera, yang artinya amanat penderitaan rakyat. Nama ini bertahan sampai dengan sekarang. Jika dilihat saat ini, Jembatan Ampera semakin menunjukkan perkembangannya. Begitu juga dengan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera saat ini sering digunakan untuk transportasi umum yang sangat diandalkan. Bahkan usai renovasi terakhir sekitar tahun 2018 untuk menyambut Asian Games, diberilah lampu berwarna merah menyala sebagai pencahayaan di malam hari, serta juga sebagai daya tarik wisata. Jembatan Ampera dipercantik untuk menyambut Asian Games. Saat ini sudah dilakukan pengecatan ulang dan sudah memasuki tahap pelapisan awal. Pengecatan untuk melindungi tiang jembatan dari karat. Warna cat akan sama dengan warna semula jembatan ini. Seluruh struktur jembatan juga diperbaiki. Ampera juga akan dilengkapi jam dinding analog dengan diameter 5,5 meter di sisi hulu dan hilir. Jembatan Ampera diperkirakan masih akan kuat selama 50 tahun ke depan. Setidaknya hal tersebut dapat menjadi kelegaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Palembang, untuk tetap menjaga bangunan dari tindakan yang merugikan. Sebagai bukti pelestarian ikon sejarah Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang setiap waktu tertentu seringkali mengadakan berbagai event penting di sebagian sisi jembatan ini.
Baiklah, sekian dulu video penjelasan dari saya mengenai sejarah pembangunan jembatan Ampera. Sangat unik bukan? Dimulai dari jembatan Ampera yang bagian tengahnya dulu bisa terangkat, hingga lampu yang berwarna merah sebagai komunikatif jembatan ini. Semoga dapat menjadi penambah wawasan bagi kalian semua ya.